Selamat malam, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Malam hari ini gua sama Rafki nggak ditemenin sama dua temen gue yang kemarin. Kita kedatangan tamu jauh. Karena jauh banget nih. Kalau kata lagu di Computers, hijrah ke London. Mantap. Boleh. Malam ini ditemani oleh Chelsea Indo atau Chelsea aja. Iya. Karena kan gue berpikir dengan Chelsea Indo ini siapa sih dibalik orang-orang Chelsea Indo? Celin, jangan Chelsea Indo. Celin ini siapa? Kita perkenalkan dulu ya. Dengan Mas Hafiz. Mas Hafiz dan satu lagi Mas Samuel. Kalau bahasa Inggris Sam, kalau bahasa Indonesia Sam. Kalau bahasa Jawa Sam juga. Mas. Kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Celin. Suka Chelsea itu dari kapan sih? Siapa dulu nih? Boleh dari Mas Sam dulu lah. Oh, kalau dari kapan sih? Kayaknya seperti kebanyakan fans Chelsea sih. Tahun 2012 juara Chelsea. Mas Hafiz nih dari kapan Mas? 2008. Wah mantap. Lo pas lagi masa-masa kekalahan ya. Iya, benar. Jadi transisi ya? Iya, gua nontonnya tuh pas finalnya doang. Iya. 2009 kan itu kan finalnya kan. Dan itu gue masih umur 5 tahun, masih TK, gue inget banget. Genzi dong. Genzi, gue 2008 3 tahun. Iya, 5 tahun dong. 2009. Kita udah 2009. Kita udah SD dong. Beda. Kan umur 6 tahun dulu kan SD. Iya. Genzi milenial sih dia. Iya. Terus. Gue nonton final Chelsea MU. Dan gue suka karena emang gue dari dulu kan emang seperti pada fans Chelsea pada gue suka warna biru. Oh iya. Suka Chelsea karena warna biru, jadi gue nonton itu yang biru keren. Pas John Terry kepleset, gue nangis. Iya sih sedih sih tapi itu emang. Itu bener. Tapi untung lo biru nyangkutnya nggak di Everton ya. Untung lo nyangkutnya biru. Sekarang banyak itu ya. Iya, karena di Chelsea kebetulan ya. yang disiarin kan yang Chelsea MU, karena kan final champion ya. Iya benar. Tapi lo kalau biasanya kalau lo kan ada favoritnya. Kalau lo siapa sih? Ada nggak yang bikin lo? Biasanya kalau fans Barcelona Messi, Ya, fans atau pemain-pemain yang wah gue suka sama dia jadi gue ngikutin dalam Chelsea lah. Sebenarnya unik sih karena awalnya tuh kalau kenal bola tuh awalnya suka pemain Fernando Torres. Oh Torres. Dulu Torres udah kenal Torres sebelum suka sama Chelsea. Berarti pas zaman di Liverpool. Nah, dia pindah ke Chelsea, suka Chelsea. Ada Torres. Kalau lo Lampard jelas. Lampard sih, ya situ udah Jelas banget sih. Jelas. Lampard. Siapa Kalau nggak lagi kan? Lampard, Drogba. Ya dua itu. Iya, Dua itu. Masterpiece-nya ya. Masterpiece. Ada nggak momen lo kayak misalkan Lampardnya lagi apaan? Maksudnya lagi ngelakuin atau momennya apa sih dari Lampard yang bikin Gol lu, dari jarak jauh wah, lagi. Gol harus jarak ikutin jauhnya. Lampard ini sih. Gol jarak jauhnya juga oke. Kalau gue waktu itu gue suka Chelsea tuh 2005 gue. Chelsea Everton. Kalau lo pada nggak tuh Chelsea tuh masih Samsung Mobile. Gue tapi nggak nonton Chelsea. Gue kalau pada tahu dulu tuh Once of Football. Kan ada tuh SFN Class 7. Gue nonton highlight. Waktu itu Drogba lawan Everton kan dia masih Samsung Mobile warna putih, dia kontrol dada, balik badan di first time pakai kiri. Iya, betul. Gue wah ini siapa nih striker? Sama main PS. Gue cari lah tuh Drogba. Udah dari situ gue suka Chelsea udah. Oh jadi faktor lu suka Chelsea ini Drogba udah. udah. Diawali karena gol indahnya itu. Gol indahnya. Drogba Mantep tuh. banget Sampai sekarang sih. nggak ada lawan itu. Emang ada Ruben orang. Ini lihat Chelsea sekarang kan Chelsea ini oke banget nih sekarang. Kita lihat di season kemarin kan agak terpuruk apalagi zaman Graham Potter itu lah. Itu bisa diakui aja nggak sih? Graham Potter. Terus habis itu siapa lagi? Sebelum Malaysia siapa ya? Sebelum Ini Lampard dulu. Oh Lampard jilid 2 ya. Lampard jilid 2. Lampard jilid 2 Graham Potter. Sempat Bruno Saltor. Oh iya. Baru satu tapi cuma satu game doang. Segame doang ya. Itu mah iseng-iseng doang. Iya, ya. iseng-iseng doang. Terus ngeliat Chelsea yang berubah nih jadi bag. Ya kita ngomongin permainan sekarang oke banget lah. Ini perasaan kalian nih gimana nih? Garap gak sih dapat pencapaian di musim ini nih? Minimal satu trofi sih. Wah suka gue mantap. Udah di peringkat pertama UEFA Conference League kan. Ya walaupun Liga Melon ya. Piala Melon. Ya walaupun
Liga Melon ya. Notabene-nya kalau Liga Melon di AFC itu kita udah ketemu Persib. Ya benar-benar. Bener kan? Persib. Karena kasta ketiga. Kasta ketiga, Jadi benar. kalau misalnya menurut gua kalau nggak juara keterlaluan sih. Dan juga di Conference League tuh gara-gara Chelsea ikut kita, gue tahu tuh ada FC Noah, ada Iya, Noah, yang familiar. Iya. Klub skena gitu. Tapi FC Noah kan klub baru kan setahu gua. Terbantai-bantai sih FC Noah. 8-0 ya. Iya 8-0. Gue juga sepakat sih Chelsea harus bisa dapat trofi sih dari Piala Melon ini. Berarti kalau misalkan Chelsea menang nih, kita Klub pertama yang tiga ya, yang tiga. dapat UCL, UEL, Dan Conference League. Ya. Ya, kalau pelatih kan udah Mourinho ya kalau Kalau pelatih gitu. udah Mourinho. Wah, akankah ini cocok logi Mourinho berhasil, Chelsea juga berhasil ya kan? Dapat Conference League. Tapi kalau lo nggak perubahan ada nggak sih dari Pochettino ke Maresca? Yang lo lihat ada nggak? Banyak. Banyak sih. Kalau lo Sam, yang lo lihat apa perubahan yang berasa? Lebih apa ya? Klinis sih lini depannya. Terutama lini Jackson depan. ya. Iya, improve banget. Jackson apalagi kan berapa pertandingan di Premier League aja Udah dapat gol dia, dapat gol. gol sama kayak Palmer deh. Mudryk aja bisa jadi bagus ya terlepas dia main di Liga Melon tapi kan wah oke Ya, dia kontribusinya udah mulai kelihatan. Iya, golnya juga nggak tendang ke langit terus kan kayak musim lalu. Gue tuh kalau misalkan ngelihat si Marca awal tuh ingat yang lagi lawan City tuh, dia tuh kebingungan dari Palmer tuh awalnya tuh. Iya. Dia kan gak jelas ya tuh Palmernya ditaruh di posisi Madueke sekarang kan. Waktu kan lawan City tuh 4-3-3 Lavia, Enzo sama Caicedo main bareng kan. Palmer di posisi kanan tapi akhirnya mungkin dapat evaluasi kali ntar Palmer tuh yang gini. Lawan Wolf habis itu langsung kita 6-2 kan tuh dia hat-trick. Hat-trick assist kan ke hat-trick Madueke. assist ke Madueke. Kalau lo Fis ngelihat itu Pochettino sama Maresca Jauh sih. Dari segi pergantian pemain deh, gue ngeliatnya deh. Kalau Pochettino tuh kayak takut ngambil keputusan itu loh. Tapi kalau Maresca, kalau yang gue lihat kayak, ya udah gue ganti pemain, gue pede nih pemain bisa melakukan apa yang gue suruh, ya udah gue ganti. Berarti kalau lebih kayak gini, kalau ngomongin yang tadi Hafiz bilang kan, ngomongin Pochettino yang ragu untuk ganti, berarti Pochettino ini termasuk pelatih yang jarang berani gambling ya. Ya karena Ya. kalau misalkan di musim lalu sih Dung, kalau misalkan kita lihat dari komposisi pemain Chelsea, kalau Chelsea tuh di era Maresca tuh bisa ngerotasi gitu, dia berani. Betul. Kalau dia mainin siapa lah, KDH tuh siapa, Flores Guido, terus kadang kalau nggak salah sampai saat ini Chelsea tuh udah mainin 22 pemainnya secara reguler Dung, jadi Iya. dia berani. Semua yang udah didaftarin itu udah udah itu main bermain ya. Sedangkan semua. berbanding terbalik ketika Pochettino kita nggak bisa munafik yang berada di posisi itu karena faktor Palmer banget musim lalu tuh. Iya. Jadi kalau gue ngebayangin kalau nggak ada Palmer sih. Ada, gue tuh melihat kalau kita nggak ada Palmer nih, kalau Chelsea nggak ada Palmer, dihitung dari kontribusinya gol asisnya dia sama berpengaruh ke hasil pertandingan tuh Chelsea berada peringkat 15. Iya, kalau nggak ada Palmer. Andai kan kita tanya Michael Olise waktu itu tuh, kita nggak tahu tuh mereka berapa tuh. Jujur gue pas Palmer datang gue pesimis, gue kayak Palmer di City. Iya, Sama iya, Palmer iya, siapa iya, kan? iya, iya, sih. Dan yang kita lihat tuh cuma ya udah dia pencetak penentu Apa City Modric dapat itu? iya dapat apa Super Cup. Super Cup juga kan jadi penentunya yang kita lihat cuma itu doang. Udah harganya mahal Pak. Iya harganya juga tiga puluh sampai 40-an. Dan Buat kayak- pemain cadangan City lagi. Iya dan kita kan ya tahu sendiri lah Chelsea musim lalu beli pemain kayak gimana sih? Udah sih tuh. Ugal-ugalan kan kayak Ugal-ugalan. ya semua aja dibeli makanya kayak pemain-pemain yang mungkin baru kita denger nih nama-namanya kayak Palmer dulu kan kita nggak denger. Benar-benar. Tapi kalau gua yang berasa sih Maresca dibanding Pochettino, gue sih di taktiknya sih Dung. Karena di era Maresca tuh gue ngerasa taktiknya lebih kompleks aja gitu Iya. dibandingin era Pochettino. Dulu gue nyepar pas Pochettino baru datang, gue nggak paham nih Chelsea ini Pochettino main apaan sih. Gue baru paham ketika 6 game terakhir yang Chelsea menang 5 kali beruntun tuh. Iya. Oh lo mau pattern mainnya tuh kayak gini. Masa sampai late game Iya, banget. late game banget. Sampai late game banget. Nah, kalau Sampai- Maresca dari awal tuh udah kelihatan tuh lini belakangnya nge-build up-nya harus kayak gimana ketika defense ya. Itu kan perubahan kan. Iya, Ketika iya. nyerang kan jadi 3 back, 3 satu back. inverted kan. Iya. Full backnya terus yang tiganya yang wingnya ngemegang dah tuh harus Iya, bisa iya. nge-ISO 1 lawan 1 tuh. Iya. Nah ketika defense kan rapat itu rumit kan, gue nggak ngebayangin situasi latihannya sih. Iya. Pasti kan ribet kan, dan yang gue suka sama Maresca instruksi per pemainnya tuh lebih enak aja gitu tuh. Yang berasa sih menurut gue Enzo Fernandez sih perannya dia, mobile-nya tuh ada di sumpah. defense, Bener banget. ada di attack, itu tuh berasa dan itu tuh yang gak dipunyain Pochettino di musim lalu.
Karena dia ingin pakai Conor Gallagher kayak gitu, tapi posisinya nanggung. Iya, Dia iya. mau ditaruh di nomor 6 kah, di nomor 8 kah, atau nomor 10 kah itu nanggung. Beda sama Enzo yang lebih mobile dan lebih cair sih. Marsing lebih suka buat taktiknya lebih kompleks lah gitu Terus dibanding kalau pemain Pochettino. paling improve kan yang tadi saya bilang Jackson. Jackson. Lu berarti sepakat semua di Jackson ini memang Sepakat. Tapi kalau gue selain Jackson yang gue sorotin si Casedo sih itu Oh iya. dalam Kayak kayak New Kante dah. Iya. Di mana-mana ada sekarang. Casedo tuh sekarang di mana-mana. perlahan-lahan Di mana-mana ada sekarang. nunjukin ya 100 juta Kualitas, kayaknya. iya, 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 Dari pertandingan terakhir deh, dia ditaruh di bek kanan, tiba-tiba di kiri, di wing Iya. tiba-tiba ada di sini. Nggak bisa. Emang daya jelajahnya emang mantep banget. Iya, dan di zaman Pochettino tuh banyak pemain yang dihujat. Iya benar. Contoh Cucurella. Cucurella sih improve banget di musim ini. Improve banget. Gue nggak nyangka kemarin kayak dia intercept bolanya pas gol pertama lawan Aston Villa tuh. Itu harus kita ada free kick loh itu kalau misalnya Iya, menjaga. kalau misalnya emang nggak dapet bolanya kita dapat free kick, tapi Cucurella wah. Dan passion dia ketika gol Palmer loh dia sih. Iya. Iya. Wah, iya semangat ya. Bener. Bahwa dia udah cinta Chelsea itu. Iya. Ya kan. Terus gue buat kasih kalau Chelsea juara nih, gue fans Arsenal musim depan gue banterin tuh Rice sama deh. Chelsea udah lah. Kalau juara ya, juara makin konsisten nih. Gue berani dah, ayo fans Arsenal kita banter-banter Rice sama Casedo. Kan gue musim ini kan kalau musim lalu kan dicekinnya kan gitu. Iya. Ah ya dah emang harganya yang belum worth it. Ya Apalagi kebantai. kebantai lagi 5-0 musim lalu. 5-0. Kalau ini kita bisa dikasih tuh. Beneran kartu merah. Dan zamannya segala macamnya. zamannya Pochettino tuh pas preseason tuh kayak ngerasa nggak sih? Gue ngerasa kayak, wih optimis nih soalnya clean sheet, menang terus nih. Menang terus. Berbanding kebalik sama Maresca. Maksudnya preseason kurang bagus ya. Iya, di preseasonnya kurang bagus. Bahkan laga pertamanya lawan City. Ya. Kalau 2-0. Kalah 2-0 dan itu gue inget banget ini salah satu jokes yang mungkin pada tahu lah ya. Kuku Korea. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan Euro Korea. Terus sama Haaland diginiin. Haaland jebret. Sama Haaland ditengokin gini. Itu yang menurut gue Kental lah gitu. Iya, momen kebangkitan ke Korea tuh setelah Iya, first game lawan City sih. Abis itu dia makin Makin improve. Jadi kalau sekarang yang gue lihat jarang ada ya. Selain Madueke ya yang dihujat oleh. Iya, karena Madueke emang Ya udah gitu. Bagian goreng-goreng sih. dia bagian berarti yang paling improve tuh Jackson, Casedo sama Cucurella. Cucurella. Ya sih berasa sih. Kalau sih setelah itu Iya, jangan lupain Enzo juga. Enzo Fernandez itu juga semenjak broke up, Iya bro, patah hati, masalah pribadinya dia. masalah pribadinya dia berbeda dengan kiper kita ya yang dulu Kepa Arrizabalaga. beda. Terus nih ya, ini kan nanti kan di hari weekend Sabtu ya berarti ya. Minggu, Hari Minggu, Super Sunday. Super Sunday kan bakal nemuin Spurs nih di pertandingan. Bantai lah Kira-kira- musim lalu itu. Dari kalian dari sekarang lebih habis deh. Taktik apa nih yang harus Chelsea gunain nih buat ngatasin Spurs? Taktik apa ya? Kayak kemarin juga bisa sih. Kayak musim lalu Kayak musim lalu aja kita menang ya kayaknya. ya. Iya. Biar musim lalu orang ya. Soalnya nih Spurs kemarin di City habis terbantai loh. Tapi Spurs juga nggak. Spurs tuh Iya, yang aneh sih. Itu tim aneh soalnya. Aneh Spurs juga. juga konsisten. Bisa konsisten tapi dia level aneh. Itu. Lu habis ngebantai City dia Etihad. Iya, lu ngebantai City dia Etihad. Minggu depan aja lu draw. Itu gimana ceritanya sih? Bahkan sebelum lawan City aja kalah sama Ipswich. Iya, kalau main Ipswich. Iya, Bisa ya. kayak buatnya taktik bawain kayak lawan Aston, soalnya kan dia juga bisa. Soalnya kemarin gue ngerasa gue nonton Chelsea yang bener-bener Chelsea pas lawan Aston. Rapi ya. Rapi banget karena ya prediksi gue tuh paling menang tipis. Karena ya kita tahu sendiri lah Aston kan mainnya kuat di juga. Champions League ya. Iya. Nah, bahasanya dia ngegantiin Chelsea lah buat musim ini dia di Champions League. 3-0, Cok. Gak ada yang duga sih. Enggak ada juga sih. Berarti Iya. kuncinya kita lawan Spurs jangan mainin Madueke ya. Betul. Betul. Jangan kunci kamar mandi lagi ya. Terus kalau kayak gitu taktik, maksudnya formasi ini kok kan gemuk banget nih squad Chelsea sekarang. Iya. Siapa yang harus main nih? 11 pemain starting awalnya siapa? Starting awalnya ya. Kiper udah pasti Kiper Sanchez. Tapi gue pengen Jorgensen. Jorgensen sih juga sih, tapi Soalnya Jorgensen, tapi kemungkinannya dia juga ya udah. Jam terbangnya sih Jam terbangnya juga udah. belum. guys nih kalau mau ngopi aja langsung. Oke, siap. siap. Geser-geserin tuh. Nah, ya.
Dari mana? Jadi Jorgen, berarti kipernya Sanchez. Nah, di kanan gue ada yang tahu gak sih kemarin Gusto kenapa nggak main? Apa masalah kebugaran atau bagian taktiknya sih? Itu kan nggak ada cedera gitu kan? Kayaknya kemarin nggak ada berita ya. Kalau berarti emang masalah taktik emang aja ya. Masalah taktik aja mungkin. Gusto bisa main tuh. Tengahnya ya pasti Colwill ya. Fofana cedera ya soalnya. Fofana cedera ya. hamstring. Fofana cedera. Waktunya kita memainkan Badiashile. Tosin aja sih. Tosin bola. Tosin jangan Badiashile deh. Kemarin pas main gue inget banget main itu mau per kemana ya? Tapi Badiashile mendingan loh di ini konferensi. Ya, beri konferensi karena beda. Ada tekanan sih, Iya. tekanannya. Dan menurut rumor katanya Badiashile penting jangan main balanisasi katanya. Iya, jangan duet Prancis. Jangan. Jangan duet AS Monaco. Iya, dua-duanya. Nggak usah. Jangan. Kalau kiri udah pasti Cucurella. Iya. Kalau tengah lu berdua Colwill sama Tosin. Kalau gue Tosin sama Tosin. Lu juga Sen. Kalau gue lebih Badiashile. Badiashile. Oke lah. Kalau berarti Colwill udah fix antara Tosin kalau nggak Badiashile. Midfieldnya Lavia Caicedo atau Enzo Caicedo atau Enzo Caicedo sih. Enzo Caicedo juga Sen. Sebenarnya ini tergantung maunya Maresca mau Iya. Mau main. Kalau kemarin kita lihat kan mainnya kan ofensif ya. Kalau ofensif Makanya dia taruh. Makanya kayak Enzo ditaruh kayak di belakang striker gitu sih, jadi playmaker roaming gitu. Jadi Enzo jadi lebih bebas. Posisi kalau yang gue lihat kemarin posisinya Palmer tuh dipegang Enzo. Iya. Palmernya tapi semakin luas lagi. Iya, Palmer jadi Enzo-nya luas, Palmernya semakin luas. Jadi nggak ada Netflix nih ntar lawan Spurs. Neto Joao Felix. Ya, kita sebetulnya nungguin. Karena kan lalu Wolverhampton tuh kejadian kan Neto passing ke Felix balik golin. Iya, Felix golin dan itu gol debutnya Felix kan. Iya. Dua Portugal lah gitu. Dua Portugal Netflix. Berarti lo pengen tetap, gue juga ngerasa Enzo Caicedo sih karena enggak, kalau gue malah kebalik, gue ngerasa feeling gue si Maresca ini pengen menangin di tengahnya sih karena lawan kita kan ada Bisoma sama Pape Matar. Papa itu kan sama si Sari itu kan secara fisikal, secara kan kuat kan. Iya. Gue ingat pas lagi Manchester United tuh ketika Lavia sama Caicedo kita tuh bisa fight sama Casemiro sama Ugarte tuh. Iya. Enzo bagus tackle tapi Enzo tuh terkadang dia tuh ada beberapa keputusan dia tuh yang salah, misalkan harusnya passing sama dia di dribble atau nggak dribble malah passing. Kalau Lavia tuh sama Caicedo dalam tanda kutip lebih safe sih dan bisa lebih menangin lini tengahnya sih. Betul. Depannya yang penting nih, lo depan siapa nih? Palmer udah pasti tuh. Palmer udah pasti. Palmer Jackson lah udah pasti. Palmer Jackson, nah Neto sih. Neto kanan ya. Iya, Neto. Nah kirinya nih mau Sancho, mau kalau gue nih Modric ya. Dung Sam sama Fis, gue berpikir Modric gue. Kenapa gue pengen Modric? Kesempatan. Kita tahu ya, Spurs mainnya kan tinggi banget Iya, tuh. tinggi banget. Bisa Benar, ada benar. speed Ada sih. speed. Iya. Itu kan tinggi banget. Tapi Nah, kalau dibilang speed, Neto juga speednya. nah biar umpan-umpan Palmer lawan Newcastle keluar semua tuh, ini Palmer tinggal kanan kiri aja tuh. Oh bebas ini. Oh, iya, Mau iya. main kemana? Arahnya udah pasti ada di kanan kirinya udah pasti siap terima kan. Gue ingat banget itu sebenarnya Spurs musim lalu tuh kita bisa ngebantai banget itu pas Banget 9 kan. sih. Cuma modal umpan Palmer yang Iya. segitiga umpan terobos Benar. segitiga doang satu. Waktu itu belum berani itu lagi Modric udah lari, Jackson udah lari, gue rasa tuh kita bisa mengeksploitasi garis pertahanan Spurs sih dengan ngandelin Neto atau nggak Modric. Sebenarnya Sancho bagus, Sancho bagus tapi di dribbling bukan di speed kalau gue ngeliatnya. Iya. Skill individu dia jago. Skill individunya. Jago, tapi untuk speed Modric masih lebih utama sih. Atau kalau mau Felix menurut gue kurang cocok sih. Felix kalau ditaruh di winger kayaknya kurang deh. Kurang. Menurut gue. Cocok. Dia lebih cocok karena emang basicnya itu di Midfield ya? midfield di SS di second striker. Jadi dia posisinya dia tuh sekarang dipakai sama Palmer gitu loh. Terus kalau pemain Spurs yang wajib diwaspadai siapa yang kira-kira? Kulusevski sih. Kulusevski. Itu underrated. Itu kenapa jadi bahaya karena nggak ada yang ngomongin. Iya benar sih, karena nggak ada yang ngomongin. Karena itu kan dia posisinya wing kanan kan, terus kaki kiri. Kan sekarang kalau wing kanan kaki kiri tuh yang didebatin Saka sama Palmer, siapa yang better nih? Iya benar. Ya tapi ada Kulusevski gitu yang bahaya. Pak Kulusevski ya. Kalau gue sih Brandon Johnson sih. Itu sama model kayak Kulusevski, nggak diomongin. Nggak dia ngomongin. Gue kadang tuh kalau misalnya kan gue nggak nonton Spurs tapi ngeliat live score gitu kan, gue main FPL juga kan. Gue ngeliatin golnya si Spurs,
Brennan Johnson. Ada kalau nggak ada golin, kalau nggak di assist di siapa? Ini kan dari waktu Chelsea sempat mau beli dia juga kan. Dia udah Nottingham Forest kan akhirnya dia membeli Spurs kan. Nah pemain ini nih model-model itu suka positioningnya itu bagus tuh buat di depannya tuh jadi perlu waspada sebelum program. Iya kalau Hummingson sih emang pasti ya. Pasti. Main andalan ya udah pasti. Pemain Lu siapa dulu kan habis kalah nih City nih. Yang waspada sampai Son tetap. Udah pasti Son lah. Son deh. Nggak ada lagi karena kan mau gimana pun setelah kita bentuk menyerang ya Son nih pasti nyelesain. Iya, Son nih, iya. Sonnya kan yang nyelesain. Lebih Sama Son. Son sih ya sih. Karena ya jelas dari segi speed, Ya Pengalaman juga. pengalaman, experience juga kan. udah gak bisa bohong lah. Ah, udah nggak bisa bohong. Oh iya nih, Mas Hafiz, Mas Samuel. Ceritain dong sedikit nih, gimana awalnya Cherry bisa ada? Rame loh itu di Instagram soalnya. Centang biru gitu. Centang biru. Kita udah centang biru. Masih belum ya. Dia biru itu. Banyak belajar. Ya, yang ori yang centang biru. Benar ya. Mari. Ini kalau ceritain lucu sih. Karena dulu gua sama temen gua ada namanya Mirza. Itu tuh saingan. Gua punya Celin. Si Mirza ini punya Cel Daily. Cherry, oh biasanya udah beda. Iya. Beda akun berarti ya. Iya beda akun, tapi dulu kita saingan nih, followers dia 3.000, gue masih 1.000. Followers dia udah goceng, gue masih 3.000. Terus gue udah di 5.000 atau 6.000, dia udah 9.900. Udah hampir tak ya. Ya udah hampir kak. Dan dulu kan Instagram kan swipe up. Iya. Dia ngomong ke gue, gue udah bisa swipe up nih. Iya, gue udah bisa swipe up nih. Besok ya akunnya ke band. Nah lo. Dia kayak, bis akun gue ke band. Ya, gimana? Ya gue ngomong, ya udah gimana? Dalam hati, Emang gitu. Emang Gue ada itu sombong sih sama gue. Terus karena emang gue sama Mirza emang dari teman SD, ya udah, gue ajak ya udah lu sini join Celin. Lu ubah dah semua desain karena emang desainnya dulu, gue gak bisa desain dulu. Yang lebih oke sih desainnya si Mirza ini dan Mirza yang nge-branding, rebranding. Dulu namanya Celindo. Terus jadi Celin, itu dari Mirza juga. So thanks to Mirza. Orangnya nggak ada di sini salah. Jadi semua berasal dari Mirza ini. Mirza sama akhirnya gua. jadi baru emang besar banget. Ya berkembang sekarang ada centang birunya. Udah terverifikasi Ya tuh. udah verifikasi. Terus gimana ceritanya bisa ketemu Mas Samuel? Iya sama yang teman-teman Sama challenge. teman-teman challenge. Tadi challenge di sini borat memang. Ya, Ada satu gerbong ya guys ya. Aduh, Lu bisa ketemu challenge sama Samuel sama yang lain. jadi tuh lainnya. Sam ini dulu tuh followers Celin. Followers Cherry. Karena emang dulu kan gue berdua doang nih dan gue sama Mirza keteteran kalau megang IG sama megang Twitter. Jadi gue bikin sayembara bukan di Instagram tapi gue bikin di ada namanya grupnya itu Garis Keras Celin. Yang bikin bukan gue sama Mirza tapi yang bikin si followersnya itu. Unik juga berarti ya. Iya, kita yang diundang. Keren. Adminnya yang diundang. Artinya yang diundang. Makanya itu membernya cuma 200 katanya. 200 dan itu nggak bertambah nggak berkurang. Oh, jadi benar-benar garis keras Chelsea ini Iya, benar-benar garis. Iya, benar-benar garis. 200 orang aja tuh. Benar-benar garis keras. Nah ini salah satunya Sam. Nah terus gue, lu mau jadi admin Twitter gak? Karena ya itu yang gue lihat. Jadi garis keras Selin tuh suka ngirim berita. Udah, lu mau nggak? Ya udah mau. Ya udah join. Terus perasaan apa tuh pertama kali akhirnya lu diajak nih dari followers jadi wah gue ikut seriusan gak sih gue ke challenge ini nih. Ya excited lah jelas. Apa kayak bisa share berita tapi di hal yang umum gitu tuh kayak seru gitu. Terus ngadepin lebih enak ngebanter-banterin sih. Udah punya akun kan. Jadi lu bantu-bantu yang lain juga. Jadi udah domba sih. Bener-bener. Mantap sih, semoga Celin terus berkembang. Amin. Pakai edukasi kan para fans Chelsea terutama nih. Udah lama juga Celin dari 2018. Oh jadi mantap. Jadi kalau udah 6 tahun ya. kalau udah anak tuh udah mau masuk SD tuh. Iya benar. Kalau anak udah mau masuk SD, udah siap-siap S tuh. Iya, yang awalnya saingan tiba-tiba jadi berkolaborasi bersatu. Mantap. Jadi gue juga bikinnya iseng karena gue panas sama si Mirza ini. Oh jadi faktor kayak berarti rasa kecemburuan dulu ya. Iya. Jadi kompetitif ya. Iya. Kompetitif gitu ya gue sama temen gue.
Dia bilang gue punya nih, awalnya di Line, dulu kan masih ada di Oh, Line official kan, account ya, ya, official itu. account. Oh Terus tuh Celin tuh dari Line itu. Ada di Line juga maksudnya. iya lebih ke arah ada di Line-nya. Terus yang Cildiri juga dulu tuh gue admin di Cildirinya. Oh. Terus gue keluar, gue bikin sendiri Sendiri. gitu. Dan gue bikinnya bukan di ini, di kampung gue bikinnya, di Temanggung. Pas lagi mudik gue inget banget. Untuk pikir aku bikin Celin. Yang gue bikin celina iseng, ternyata sampai sekarang udah mau 100.000. Wih, Thank you guys. Keren, benar-benar. Ini makin solid sih. Fans ini harus. Oh fans Chelsea perspektif juga tuh bisa tuh follow Ya, Celin tuh bagus bisa. banget. Gak bisa langsung Kalau follow ada aja. berita kan bingung di mana, terutama langsung Oh ya disclaimer nih, pas lawan Spurs ada giveaway jersey. Tungguin aja. Itu best. Gue ikutan lah. Wah, udah jalan jauh-jauh kan kita dari London, waktunya kita pulang lah. Mau main soalnya. Mau main kita nih. Jangan lupa kampung ya. Bener, jangan lupa kampung. Bener, tanah airku ya kan. Sejauh di mana tetap kita harus ingat tanah air. Betul sekali. Setuju. Kita ngobrol juga lah sama Celin ini tentang Piala AFF ya kan. Menurut kalian nih Celin, AFF ini penting gak sih? Karena kan ada bukan rumor sih. Kayak di Twitter tuh ada media Malaysia bilang, Malaysia bilang, ini jangan bikin ini jadi nggak penting AFF kalau nurunin skuad muda. Kalau dari kalian ini menurut kalian penting gak sih? Sebenarnya ada alasan juga ya kenapa diturunin yang U22 untuk khususnya Indonesia itu karena kan liga masih tetap berjalan kan. Nah, itu klub-klub karena ya AFF kan udah nggak masuk kalender FIFA masuk FIFA Matchday tapi A gitu poinnya juga nggak gede Kalau jadi kita juara cuma 18. iya 12 kayaknya. 12 ya malah. 12 kan kurang dari Sama kalau kita juara sama kita menang sama Arab kayaknya sama. gedean iya bener ya. Hampir sama lah. sama, nggak jauh berbeda kan. Ya, tapi menurut gue penting sih. Karena kan ya ujung-ujungnya membela negara kan siapa yang nggak mau sih. Iya, benar. Dan kita lama nggak juara AFF. Bahkan belum Belum pernah juara AFF ya. Sorry, Belum. Rara. Kecuali kayaknya kalau di usia muda ya, kalau di Iya, usia Oh ya muda. U23 kayaknya Iya, udah pernah kalau tuh yang di Surabaya yang Iya. gue inget tuh. Kalau kelompok umur semuanya Umur udah pernah ya ngerasain. Gue juga ngerasa ini sih penting sih. Ibarat kata AFF ini kayak Carabao Cup tuh. Oh iya. Ibarat kata nggak penting tapi kalau misalkan di pertandingan serius menang, Iya, harus menang. iya. Kalau juara ada harga diri. Apalagi kok Iya, biasanya tuh orang-orang tuh kalau ini mirip nih di AFF sama peserta AFF sama Carabao biasanya tim besar kan kalau dia sampai awal kan pas pemain muda, nanti kalau misalnya di semifinal baru tuh serius kan, Iya. di semifinal sampai final gitu juga kalau misalkan udah lolos grup menurut gue nanti ya kita supaya udah sampai akhir jangan sampai alasannya ini kan pernah ada FIFA tapi kalau misalnya udah sampai semifinal sampai final baik sampai akhir kita harus menang sih. Karena penting sih, harus penting ya karena kita harus Iya. bikin orang Malaysia bro. Kalau kita juara kan akhirnya kita nggak bisa. Iya. Muyet juga jangan lupa. Oh iya, NFC. Nah, itu paling media paling berisik di Asia Tenggara tuh Vietnam itu. Iya, Iya sih. Kalau dia kemarin juga bisa juara kan. Iya. Kita nggak penting sih kita nggak pernah juara. Udah lah pentingin aja lah. Iya, pentingin aja karena ya. Biarpun dua kalender FIFA dalam tanda kutip kan. Butuh trofi lah. Butuh. Karena kan kita kan emang di latih STY ya udah kita menang lawan Arab, kita bisa imbangin Australia, Jepang ya. Kalah sama Jepang sorry. kalah sama Jepang kalah. Wajar sih wajar. Ya kalah. Hampir menang lawan Bahrain. Iya, hampir menang lawan Bahrain tapi masih Ya, itu. Ya Fortuna waktu itu tidak bersama kita lah. Iya. Jadi tetap penting menurut gua. Nah terus kalau misalkan Sintayong ini kan coach ST ini mainin pemain U22 nih. Menurut kalian nih kualitasnya kira-kira akan seperti yang kita bayangin nggak ya? Karena kan pemain-pemain yang U22 ini di klubnya juga menit bermainnya nggak terlalu banyak. Iya, apalagi ada yang diambil dari Liga 2 juga kan. Siapa PSBS Biak tuh lupa namanya. Banyak tuh yang dari ini Persis ya, Persis. Oh enggak, dari Bekasi tuh apa namanya? Bekasi FC. Bekasi FC ada tuh gua. Ingat. Pokoknya yang banyak yang reguler dalam tanda kutip ya pesannya tuh Ferrari. Nah, ya. Si siapa namanya? Sananta. Pratama Arhan masih. Asnawi senior. Iya sih paling itu. Oh iya benar sih. Oh Bando Nitri sih. Victor Detan PSM. Iya. Strikernya situ gak sih Sananta gitu itu kan gak sih? Nggak kayaknya akan kakak deh. Oh iya, Kakak. Iya. Pemain kesukaannya Coach Justin ya. Bener gak sih gitu kan sih? Yang Piala Dunia itu kan. Joget. DJ FIFA. Pemain kesukaan Coach Justin. Buktiin lah sampai Iya, bisa angkat AFF. Bisa.
Ini kalau gua sih ngerasanya nih, maksudnya kalau kemarin lihat pertandingannya menang nih kemarin dicoba kan lawan Bali United 2-1, permainannya udah solid sih. Makanya dari segi arahannya juga, maksudnya pemain-pemain senior nih pada ngebantuin mereka buat improvisasi dalam bermain sih. Gue penasaran tuh nanti gimana Sintayong itu, ini kan dalam tanda kutip benar tadi yang kita ngomong itu kan menit bermain kan jarang. Berarti ini kan match fitness kan kebugaran sebagainya itu. Nah gue ngerasa ini nih yang harus dijaga sama si Sintayong, harus diperhatikan banget. PR ini berat banget tuh itu kebugaran. Entah di latihannya lebih keras maksudnya 2 kali lipat itu intensitasnya, atau enggak pas lagi friendly match lebih banyak friendly gitu. Tapi kalau bisa sih friendly-nya lebih banyak tertutup biar sama fokus gitu. Soalnya kalau terbuka takutnya kan taktiknya kebongkar. Dan ingat yang dulu Evan Dimas U19 tuh Tur Nusantara. Itu over ya kasihan. Iya, tapi terlalu over nggak enak kan buat kebugaran pemain. Iya, takutnya di hari-harinya malah capek, hancur. Padahal taktiknya udah oke nih, udah menyatu nih, tapi karena terlalu over jadi karena capek. Iya benar, Karena fokusnya tuh bukan ke pialanya, fokusnya tuh ke udah tur Nusantaranya itu yang dihindari banget sih itu. Lagi pula juga sempet dikeluhin juga sama Sintayong kebugaran mereka ini kan. Iya sih. Iya. Karena kayak ya banyak yang hitungannya berdiskusi lagi kalau komen akun-akun bola kan. Ini karena mungkin di klubnya tuh berbeda kan dengan yang dia dapat intensitasnya. Dan itu kan kalau misalnya emang bermain di timnas nih, itu kan bisa jadi kesempatan. Iya. Bermain reguler di klubnya juga kan. Jadi ada impact baiknya buat pemainnya juga ada. Bisa naikin harga pasar juga. Iya, naikin harga pasar. Ingat kalau Pak AFF kayak pemain muda gitu kan dulu Boas kan lebih dulu main di timnas dibandingin di klub itu dulu. Akhirnya di Persipura, itu Boas. Gacor banget kan. Kita siapa sih yang nggak berharap punya sekali zaman sekarang ada Boas selalu saja jilid 2 ya. Iya. Banyak sih itu mudah-mudahan itu kayak berarti nanti ada Ronaldo, Kuate buat di depan. Dan ada beberapa pemain yang dari luar negeri itu. Marcelino Arhan, terus Rafael Struijk, Hubner. Hubner sama Ivar tuh kemarin PSSI kayaknya ngirim surat lagi ke klub-klub karena nggak dibalas. Mereka kan lagi luar jadwal FIFA kan, FIFA kan. Ragu juga kan buat kirim. Dan bahkan itu yang unik, pelatihnya si Oxford itu, gue lupa namanya kemarin buat berita, dia tuh salah nangkap tentang AFF. Dia tuh ngizin Marcelo karena dianggap AFF itu piala jenjang antar umur. Jadi ya udahlah, masa lo konklusi. Tapi pas dia ngizinin udah dicek, AFF nih timnas yang berapa? Karena kan beberapa kali Marcelo masuk DSP kan, soalnya kan maksudnya mau dikasih kesempatan kayaknya sama si pelatihnya Oxford, tapi ya udahlah, udah diisi, udah terlanjur. Sampai itu juga dengan dia main di gini kan kebugaran, dan dia juga bisa nunjukin skillnya dia gitu ke pelatih Oxford dari jauh kan. Ini pemain bisa nih gue taruh. Ini kalau untuk kayak mainnya sendiri nih, coaching kira-kira bakal berbeda nggak ya antara kemarin di kualifikasi sama di AFF ini? Kalau yang gue lihat sih, coaching saya masih suka nyoba-nyoba. Suka eksperimen. Iya. Jadi sama jauh beda sama yang di senior ya. Ya mungkin nggak jauh beda, nggak pasti nggak jauh beda. Bahkan kan emang dari segi fisiknya kan beda. Bahkan mungkin bisa lebih liar lagi eksperimennya. Bisa bongkar pasangnya lumayan kelihatan nih, rotasi signifikan. Bisa gila-gilaan sih. Karena fisiknya memang. Ya kita lihat aja Sintayong pas lawan Indonesia lawan Cina itu kan. Itu salah satu mengejutkan banget ya. Yang mengejutkan dari situ dia masih suka bereksperimen gitu loh, coach ini tuh. Jadi kemungkinan di AFF juga ya tetap sama bereksperimen juga. Tapi gue ngerasa untuk formasi petalnya tetap sama sih, 3-4-3 Thomas Tuchel tuh. Thomas Tuchel. Iya benar. Itu pakem banget itu. Nah gue ngerasa gue memahamin sih kenapa si Sintayong tetap manggil Asnawi sama Arhan, karena dia udah paham. Karena kan kalau 3-4-3 kan yang dipentingin posisi wing kan, karena kan yang beda keseimbangan kan di ujungnya, karena Asnawi sama Arhan dalam tanda kutip udah memahamin secara taktik yang dipengen sama STY kayak gimana, dan STY pun percaya untuk stamina dan sebagainya
itu tuh akan sama si siapa namanya Asnawi itu bisa dipercaya. Berasa gitu sih. Udah paham asam garamnya taktik. Iya. Taktiknya coach ini. Coach sih lebih hafal. Jadi bisa apalagi Asnawi kapten kan. Iya, Asnawi bakal jadi kapten sih kayaknya. Ya maksudnya AFF. pasti itu. Jadi apa kayak ngasih instruksi ke teman-temannya. Itu tuh apalagi kan apa ya, kayak kita di luar daripada taktik pelatih kan penyemangat, bakar semangat kan lewat kata-kata. Benar. Gue tuh yang gue penasaran nanti tuh, gue kan gak nonton yang Bali tuh, tapi gue kepo nanti pas lagi kita mulai tuh AFF depannya sih, kan ada first strike-nya ya. Mau biasanya ada kalau di senior ada orang namun karena dia ganti-ganti Iya, kan tuh, kanan ganti-ganti. bisa Witan, Marcelino kemarin main. Nah kalau sekarang gue kepo nih. Tapi Marcelino. Rafael Struik juga baru semifinal. Semifinal. Iya iya. Nah enggak maksudnya berarti kan ada Hoki Caraka, Iya, bisa iya, juga kan. Caraka. Ada Ronaldo Kuate, ada Marcelino mau kayak gitu Ada kah atau Kakak juga kan. ada kakak. Gue kepo penasaran di depannya doang sih. Kalau misalkan saya tuh gue udah kebayangkan pasti Asnawi sama si Arhan. Baik udah pasti ada Hafner kan tuh sama Ivar tengah. Iya. Ya itu Benar benar. sih. Kalau untuk tadi ini bener ya, berarti peranannya yang di depan aja nih kagak dilindungin. Pertandingan pertama nih Indonesia bakal ngadepin Myanmar nih. Bakal menang mudah atau malah jadi batu sandungan nih buat timnas kita. Bisa jadi batu sandungan, bisa menang juga. Iya, kita nggak boleh Oh, iya. ngeremehin. Diremehin, ya, iya, sih apapun. posisinya. Karena posisi kan Iya. ini pemain yang dibawa timnas itu bukan pemain yang kita lihat pada kualifikasi Piala Dunia. Iya, berbeda ya. Ya berbeda. Jadi kita bisa ngelihat Myanmar lawan Indo ya masih 50-50. Lagi pula mainnya juga di kandang Myanmar juga kan. Sekarang Iya, AFF, iya, benar. sekarang AFF gitu ya, maksudnya home away, Home nggak away, ada iya, tuan rumah iya, lagi ya. nggak ada tuan rumah. Dan ini pemain-pemain U22 ini kan kebanyakan mayoritas belum punya jam terbang di internasional Iya, kan. benar, di internasionalnya belum ada. Kalau gue khawatirin dari match ini sih satu ya, maaf ya tim-tim kayak Myanmar, Vietnam kan tuh suka kotor gitu mainnya. Oh iya, yang iya, lari. iya. Iya, tangan Colongan- iya. colongan Jangan depan sampai kan. ke provokasi. Ntar kadang kan kita kan iya. namanya juga adrenalin Iya, naik kan. emosinya. Emosi sih itu yang jadi Iya, PR. Itu tuh kadang tuh yang ngalahin timnas kita diri kita sendiri Iya. juga. Kadang Karena tuh nggak bisa kontrol. Ya, mental, Mental. mentalitas. kan misalnya skor masih 0-0 menit 60 Myanmar pasti bakal main kayak gitu Iya. tuh. Gue yakin tuh dari zaman AFF kemarin-kemarin dia kan suka kayak gitu Iya. kan. Iya. Yang nyenggol. Iya, benar-benar. Kalau misalkan tidak ke bola guling-gulingnya. Iya. Tapi Iya, waktu iya. gitu-gitu tuh. Ulur waktu gitu. Iya. Jangan sampai kepancing kita tuh kayak gitu-gitu tuh, sumpah dah. Terus dijaga banget tuh. Ngilu sih kalau misalkan baru pertandingan pertama udah ada yang terpancing terus dapat red card. Iya, itu sayang kayak banget. Ngilu banget. Itu bakal ngaruh ke psikologi tim Iya, masalahnya dulu. pasti. Iya, ngaruhnya Full banget sih. ngaruhnya ke tim karena ya red card, Cok. Iya, Iya, 10 lawan 11. 10 lawan 11 Faktor di awal dari lagi. faktor wasit juga bermain Iya, juga iya, sih. Kan wasit lumayan berpengaruh. kayak edisi yang lalu juga lumayan kontroversial juga tuh Dua Van Hau ngikut pemain Malaysia. Oh iya iya. benar. Itu udah itu Indonesia Malaysia bersatu itu Iya, itu. pertama kali lihat Untuk pertama kalinya ya. Ya si Vietnam itu ya. Iya. Emang pemain kasar sih gue yang itu. Iya. Beda kalau kita main sama Thailand. Iya, benar. Kalau sama Thailand kita emang adu taktik. Iya. Taktik Teknis benar. banget, Teknis teknis banget. Saling Kalau sama Malaysia kita pride udah tuh. Itu udah pride tuh. 11 di depan sih. Iya, yang penting itu menang. Kalau itu menang gitu, itu menang gitu. Mau nggak mau emang harus menang. Harus menang. Berarti order dari pelatihnya menang. Terserah. Iya, golin, nah, Golin satu, habis itu 11 di belakang. Sebelum gol 11 depan, setelah gol 11 belakang. Aduh, tapi bener kan. Nah, kenapa ya? Kalau Malaysia tuh kita benar-benar Iya, iya. wah, entah itu di basis supporternya kan, di pemainnya juga saling cywar kan atau gimana? Karena tuh. apa? Iya. Sahabat serumpun. Iya, padahal kan ya sahabat serumpun itulah yang tadi itu kenapa? Tapi ya itu jangan lupa di AFF kali ini ada 3 pelatih Korea Selatan yang akan beradu taktik. Malaysia ya? Kim Samsik, Kim San-sik, Shin Taeyong, sama si pelatihnya Park Hae-soo udah enggak ya? Laos gitu. kan udah diganti. Iya, udah diganti. ya. Pokoknya gue ingetnya ada Coba-coba. tiga pelatih Korea yang akan beradu taktik. Ih, seru banget, Seru banget. Patut kita tunggu-tunggu sih. Patut banget itu. Apalagi, wah ini pemain AFF yang di bawah dia rata-rata. Oh iya benar-benar usianya- Laos satu lagi. Laos, ya. Oh, Laos satu lagi. Ini pemain yang di bawah rata-rata usianya di bawah 22 tahun nih. Iya, Iya, beneran karena banget. ya itu awal Indonesia ngelihat mungkin
negara-negara ngeliat ini kok Indonesia kayak Kayak sering ngeremehin, gitu. Padahal gue juga ngikutin lah U22 juga. Itu yang gue tahu Brunei udah ngikutin. Brunei kalau nggak salah nurunin U22 juga tuh. Iya. Oh Brunei juga Brunei ngikutin. juga. Padahal jago kagak. Iya, makanya. Lolos berasa iya. Lolos jarang. Iya lolos ya, tapi duitnya. Iya Ah sih. iya, Dia, jangan Sultan. dia definisi main buat Percaya senang juga. doang. Iya. Dia main senang doang dia. Iya. Brunei gue tau sebelumnya udah ngikutin kita terus ya itu kayak tadi juga dibilang tuh ada kecemburuan di Iya. mata tetangga kita kan. Filipina juga nggak boleh diremehin sekarang. Iya. Filipina Dia ada 19 pemain keturunan ya. 19. Di squad AFF sekarang. Iya. Dulu inget sih sampai Yohas Yohas. doang ya. Yang gue Srok, ngerti srok. apa Kiper Neil Etheridge. Nah, terus kalau dari kiper Pang masih muda dipanggil ada. ya? Kira-kira ntar Asli kita- panggil Kevin Ray Mendoza. Iya Mendoza itu. Kevin Mendoza. Iya. Ini Mike Ott. Itu aku yang kaget malah Patrick Schrock apa siapa tuh yang brewok Oh, iya, Schrock iya, iya. itu masih main loh. Padahal dia angkatannya Yohas banget. Yohas bener. Makanya best sih. Gue belum lihat squad Thailand sih. Thailand Tanpa Terasil. terasa sama Terasil sama ini satu lagi sampai Kawin. Canatip itu main nggak Canatip tuh. Iya, Canatip sama juga Canatip. kayaknya. Kawin masih main? Kawin udah enggak Kayaknya udah juga udah ini kan. Iya. Itu kiper paling Iya sih, nyebelin sih kiper dulu itu. tuh. Tapi ada si Supaco. Supacan itu yang nomor 3 bukan sih yang back kiri itu. Pacok Itu Teraton. Teraton itu dia Teraton, iya. free kicknya bisa, terus Komplit ya? komplit dia corner bisa, iya. Terasil Danda. Nggak kepanggil. Soalnya Terasa sama Canatip levelnya tuh dijilik kan. Iya. soalnya. Tapi ada Supaco sih emangnya bahaya dari Thailand tuh. Ini kayaknya dia lagi nih kalau begini ceritanya. Tapi kalau misalkan gue ngeliat dari grup sih, insya Allah sih. Bisa. Di mana ya kita ya? Vietnam enggak sedikdaya waktu sama PHS. Iya, sudah beda. Beda. Karena ketika lagi zamannya PHS itu Vietnam tuh disiplinnya parah. Iya. Dia kan pasca PHS itu aku belum bisa pelatihnya. Yang kemarin Yang Ya, ini kita kan kalahin yang 2-0 pakai di- kacamata Oh, ya, Philip gua lupa Philip ya. Trosier. Iya, kayak itu Iya, dia kan terus iya. situasi kan berantem sama beberapa pemain Iya, sama dan Wang Hai, dia- terutama tuh. yang jago banget itu kan yang Iya. kadangnya dia kayak kesekuk dari Kesel pemain banget, sih. nendang-nendang. Wang Hai. Suku dari pemain. Ya soalnya dia Shanghai kan bintang banget dia Messi-nya Messi-nya Vietnam. Dimainin terus sama PHS pas zamannya Phil Trosier di Kadang-kadang cadangan. bikin tantrum dia. Iya. bikin shock diri dia sendiri tuh. Anjir kok gue jadi tiba-tiba Iya, pemain ya? makanya. Gue ngeliatnya sih ini pemain muda ini sih mereka kan yang pertama ambisinya pasti lebih besar banget. Setuju, Karena kan ini ya ibaratnya nih jalur mereka gerbangnya mereka untuk bisa terus bermain di tim nasional nih. Kalau gue sendiri nanti bakal bisa sih masuk entah sampai semifinal lah, bakalan nyampe sih optimis sih. Optimis juga sih. Semifinal optimis sih. Semifinal optimis kalau bisa final gue yakin juara kalau Ya kalau Ya, misalnya kalau udah masuk final ya juara. Targetnya juara kalau udah final. pasti harus juara Karena sama gua terus tahu kita ya. Gua tahu meme yang bakal keluar kalau misalnya kita nggak juara AFF. Ngalahin Arab bisa. Ya, ngalahin kita nggak bisa gitu loh. Itu udah pasti yang udah kebayang-bayang kalau misalnya kita amit-amit ya kita gugur duluan. Kita troll ya. Kita Kenapa? troll ya. Ini Jadi sama- kita yang nge-troll mereka kayak gue ingat banget, kita udah beda apa? Beda Iya, beda. rival kita Beda sekarang circle, beda circle. Iya, beda level. Soalnya Tongkrongannya udah beda. Iya, Tongkrongannya udah udah beda. Iya, udah beda level. Terus kalau misalnya kita kalah, ya wah, habis kita ya. habis Iya, bener. udah sombong-sombong. Setuju sih iya, walaupun emang kita adalah apa yang peraih poin terbanyak di kualifikasi Piala Dunia ya. kan? Rekor Asia Tenggara. Iya, rekor di Asia Tenggara. Asia Tenggara kita ya benar. Karena di grup yang susah kan cuma Vietnam doang kan. Iya, Yang Vietnam doang sih, Ini secara- kan Myanmar, di atas kertas emang Laos Vietnam. ya, satu Laos, Filipina. Iya, di atas Ya, paling kertas. Filipina itu yang tadi kata. Filipina Iya. harus juga bedain. Filipina tuh agak tricky emang Filipina nih kadang bisa jadi bagus, kadang bisa jadi jelek juga gitu. Ya bingungnya di situ Jelas. sih kalau Filipina sih. Ya kalau berarti nih ya, kalau ngomongin tadi udah ini, pede dong ya kita juara AFF Gue ini. jujur ya, gue pun ngelihat U22 kayak ini, tapi gue gak tau kenapa kayak pede aja gitu ngelihatnya. Soalnya gini dong, selama Sintayong tuh udah memahamin kan, jadi gue berharap dengan pemain kayak gini, dan gue yakin pasti dari federasi juga ngasih target juara karena dia udah 4 tahun nih berarti sekarang ya, 4 sampai 5 tahun lah Sintayong kan. Iya.
belum ada gelar, gue rasa pasti ada sedikit permintaan dari federasi, ayo dong kasih klub trofi dong. Dan mungkin jadi trigger juga buat coach kan. Iya. Untuk kasih tahu ini gue status gue atau Karena sampai detik ini Ini perspektif gua nih. kan sikap kita dukung Sintayong kan. gimana pun ceritanya, coach ini jelas Ya, lah. stay ya. Ngasih perubahan yang amat sangat buat tim nasional tuh. Beda juara. Thank you banget Celin udah Celin, nemenin. thank you, Celin. Thank you juga, Makasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin bahas Chelsea jadi juara champion. Amin. Tahun depan itu pasti ya. Tahun depan champion Piala Dunia. Piala Dunia. Thank you banget. Iya.